Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iva. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi makro Kabupaten Gresik. Ini akan kita bahas tentang analisis ekonomi makro Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah secara geografis. Kabupaten Gresik terletak di pantai utara Pulau Jawa sekitar 25 km sebelah barat kota Surabaya. Wilayah ini terletak di sepanjang pantai Laut Jawa. Kabupaten Gresik memiliki garis pantai yang panjang dan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara umum, topografi Kabupaten Gresik termasuk datar dengan beberapa perbukitan rendah di sekitarnya. Aspek geografis Kabupaten Gresik tersebut memberikan keuntungan dalam pengembangan sektor kelautan, pariwisata pantai, serta akses dan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi. Yang kedua adalah secara demografis, penduduk Kabupaten Gresik tahun 2022 berdasarkan hasil dari proyeksi penduduk interim sebanyak 1.332.664 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik sebesar 0,92%. Sementara itu, berdasarkan hasil registrasi Dinas Dispenduk Capil, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa. Secara ekonomi, Kabupaten Gresik memiliki ekonomi yang cukup dinamis dan beragam. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi. Yang pertama adalah industri semen. Yang kedua adalah perdagangan. Yang ketiga adalah pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Selanjutnya adalah makroekonomi Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang cukup padat penduduknya. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.332.664 jiwa. Selanjutnya, untuk indikator perekonomian makro, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik tahun 2022 menunjukkan angka 7,38 poin. Di Kabupaten Gresik, jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 149,64 ribu jiwa, sedangkan untuk angka IPM Kabupaten Gresik tahun 2002 adalah 77,16 poin. Angka PDRB Kabupaten Gresik tahun 2021 senilai 144.435,27 miliar rupiah. Kategori industri pengolahan manufaktur masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, nilai investasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Gresik sebesar 8,27 triliun rupiah. Nilai investasi penanaman modal asing juga mengalami penurunan dari 8.492 juta USD menjadi 1.730 juta US dollar di tahun 2022. Sektor ekonomi prospektif Kabupaten Gresik memiliki sektor-sektor unggulan. Sebagai penyumbang terbesar PDRB Gresik, berdasarkan data dari BPS, berikut adalah sektor-sektor lapangan usaha yang berpotensi memiliki pertumbuhan tinggi. Yang pertama adalah industri pengolahan atau manufacturing. Yang kedua adalah perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor. Yang ketiga adalah konstruksi. Yang keempat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Dan yang kelima adalah sektor pariwisata. Yang pertama adalah industri pengolahan atau manufaktur. Kabupaten Gresik memiliki sektor industri pengolahan yang signifikan. Beberapa industri pengolahan utama di Gresik adalah industri petrokimia. Gresik memiliki kompleks industri petrokimia yang besar dan kompleks termasuk PT Petrokimia Gresik, yang menjadi salah satu keunggulan utama Gresik karena kontribusi dari PT ini yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Produk dari PT ini seperti pupuk, bahan kimia, dan plastik yang diproduksi di Gresik diekspor ke pasar domestik dan internasional. Yang kedua adalah industri tekstil. Yang ketiga adalah selain industri pupuk, terdapat juga yang paling besar yang terkenal di Gresik adalah industri semen, yaitu PT Semen Indonesia Persero yang merupakan salah satu semen terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor.
merupakan sektor yang penting juga di Kabupaten Gresik. Sektor ini melibatkan berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan, penjualan, dan perbaikan kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah sektor konstruksi. Sektor ini melibatkan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, properti, dan fasilitas lainnya. Yang pertama adalah infrastruktur jalan dan jembatan, yang kedua adalah infrastruktur air, yang ketiga adalah pembangunan properti, yang keempat adalah infrastruktur energi. Yang mana pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin merupakan bagian dari upaya untuk pemenuhan kebutuhan energi di daerah Gresik. Perikanan menjadi salah satu ekonomi yang penting di Gresik, baik dalam kontribusi terhadap PDRB maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. Gresik memiliki sektor pertanian dan perikanan yang potensial. Sektor perikanan di Gresik melibatkan budidaya ikan, terutama ikan bandeng, udang, dan kerang. Keunggulan ini memberikan kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan juga sebagai sumber ekspor. Yang terakhir adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Gresik memiliki potensi yang cukup besar karena adanya berbagai atraksi wisata yang menarik. Wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik berdasarkan data dari BPS tahun 2022 sebanyak 12.599 orang, sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.120.683 orang. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Gresik ada dua destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi, yaitu Makam Sunan Giri dan Makam Maulana Malik Ibrahim. Berikut adalah usulan-usulan kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan dukungan pemerintah, peningkatan riset dan inovasi, pengembangan ekosistem bisnis, dan yang terakhir adalah peningkatan pemberdayaan UMKM. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor-sektor unggulan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Usulan kebijakan di atas dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gresik. Penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis menyeluruh dan berpartisipasi dalam dialog dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Gresik, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dapat diwujudkan. Lapangan kerja dapat diciptakan dan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat. Pemerintah Kabupaten Gresik harus bekerjasama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Dukungan insentif dan fasilitas perizinan yang memudahkan bagi investor mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta pemberian dukungan kepada UMKM akan menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Selain itu, penting untuk terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan yang memadai dan mempromosikan potensi pariwisata lokal. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ini, penting bagi pemerintah melakukan analisis menyeluruh tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Gresik. Implementasi langkah-langkah ini akan membawa implikasi positif bagi Kabupaten Gresik, termasuk peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi secara menyeluruh. Sekian analisa dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyertakan daftar pustaka berdasarkan sumber referensi dari Badan Pusat Statistik dari Kabupaten Gresik. Terima kasih.